Kalau keluarga gimana? Dengan sikap kritik abang nih, pada cemas nggak nih? Anak-anak pada terpengaruh nggak nih anak? Ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus gini. Ya. Wajar semua orang melihat orang tuanya itu kritik ya kepada penguasa. Kemudian mereka cemas. Saya kebetulan membesarkan anak saya itu dari kecil. Sendiri ya, saya sebagai sendiri. Saya membesarkan anak saya 2 dengan sendiri. Sejak awal semua kegiatan orang tua itu mereka harus tahu. Karena itu dulu saya kirim melalui WA. Apapun yang saya lakukan mereka harus mengetahui. Lalu kebetulan dalam perjalanan saya mendidik itu menggunakan konsep Einstein. Apa itu, Bang? Einstein itu pernah mengatakan begini. Orang tua itu tidak dihadirkan untuk mendidik anak, tapi menyiapkan segala kemungkinan yang dibutuhkan oleh anak supaya dia dalam keadaan nyaman bisa belajar. Yang mengajarkan dia itu siapa? Guru. Yang mengajarkan dia itu oleh buku. Yang mengajarkan dia itu informasi teknologi, YouTube, berita di Google. Karena itu tugas orang tua adalah mengajarkan anak, membangun pikiran humanisme di dalam keluarga, kemudian membangun demokratis. Saya dengan anak-anak panggilannya logua. Gitu. Brother and sister. Brother and sister. Kebetulan saya jelaskan dulu. Apakah dengan mendidik sendiri dengan orang tua yang dalam keadaan sebagai seorang pengawal tujuan bernegara lantas terpengaruh ke anak? Saya mau ingin tunjukkan. Anak saya itu kuliah di Steladus Jogja. Steladus TC1 itu di Jogja itu salah satu sekolah terbaik bahkan di Indonesia. Kebetulan dia berprestasi, terus sekarang kuliah di Amerika. Itu pertama, anak saya kuliah di Amerika dan pintar. Dia pergi juga sendirian. Anak perempuan kuliah di Amerika, pergi sendirian, bahasanya lancar banget, bahkan 3 bahasa dia kuasai. Inggris sudah biasa. Itu artinya dia punya kemampuan di atas rata-rata. Itu pertama. Anak saya yang kedua itu sekolah di Pengudi Luhur Jakarta, Brawijaya. PL Brawijaya itu tempat kuliahnya Sandiaga Uno. Tempat kuliahnya Agus Martowardoyo, Gubernur Bank Indonesia. Tempat kuliahnya Duta Besar Amerika Serikat, Rulan Ruslani. Tempat kuliahnya tokoh-tokoh dan para pengusaha konglomerat Indonesia. Anak saya itu kalau nggak dapat juara 1, 2, ada juga pernah dapat 3. Anak saya PL berprestasi di Jakarta, sekolah unggulan, berarti anak saya berprestasi di Indonesia. Kemarin anak saya itu ditawarkan untuk ikut masuk perguruan tinggi itu yang melalui jalur langsung. Jalur langsung. Tapi dia menolak karena dia ditawarkan beasiswa di Jepang, di Tokyo University di bisnis internasional. Karena itu, ketika saya ditanya bagaimana mendidik anak, belajarlah kepada Natalis. Nyatanya juga anak saya pintar-pintar. Dan nggak pengaruh dengan gitu ya. Tidak ada pengaruh. Bahkan anak saya kemarin ikut Olimpiade Sains Nasional, yang kompetisi sains nasional dari PL. Artinya anak saya berprestasi dong. Orang tua yang baik dong. Jadi saya itu baik dalam segala hal. Baik dalam mendidik anak, baik di dalam melindungi rakyat kecil, orang-orang yang lemah, baik di dalam menjaga supaya relasi antara negara dengan rakyat itu terkontrol. Bang. Begitu. Mantap. Berarti meskipun abang kritis, keras mana-mana, tapi anak tetap nomor 1. Anak saya pengaruh pertama. Itu udah biasa berarti ya, Bang? Pertama, setiap malam wajib saya tidur di rumah. Karena sosok orang tuanya ada di saya.
Mau saya pergi ke Sumatera, mau di Kalimantan, mau ke Papua. Papua saja. Pagi pergi, malam tidur di rumah Jakarta. Wow, perjalanan. NTT, pagi pergi, kemudian ke Kupang, ke Flores, Ruteng, kadang-kadang ke Ende, malam harus di Jakarta. Kalau tidak penting amat, Oke. saya pasti pulang. Hmm. Karena itu anak membutuhkan sosok orang tua selalu ada di rumah. Itu membuat dia nyaman. Lalu yang kedua, itu adalah sekalipun Anda kenyang, pulang harus makan. Oh. Mau jam 1, jam 2, jam 3, pulang harus makan. Karena anak-anak saya itu kutu buku. Buku juga yang hebat-hebat semua mereka baca. Jadi mereka dua di kamar sendiri-sendiri, kutu buku. Begitu saya pulang, mereka nanti keluar lur, saya tetap makan di rumah. Dan sebelum mereka sekolah, saya tidak boleh keluar dulu. Karena harus salam dulu sama orang tuanya. Biasa ternyata. Iya. Jadi konsep mendidik anak itu tidak mesti ada pada mamanya, tidak mesti ada pada bapaknya. Oke. Sekalipun bapak sendiri, Anda bisa membentuk anak menjadi seorang yang berkualitas. Makanya dulu waktu kecil, saya duduk bertiga, waktu mereka TK dan SD ya. Saya bilang, tugas bapak adalah mendidik kamu sampai SMA. Setelah itu kamu masuk kuliah, raih cita-cita, kamu perempuan putri jadi butterfly yang terbang setinggi bintang di langit untuk mencapai cita-cita. Laki-laki juga sama. Kamu dua menjadi warga dunia dan roba dunia. Jadi tugas bapak itu sampai pada SMA. Kemudian kuliah adalah mereka untuk mengejar mencapai cita-cita yang lebih tinggi.